Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Dan pemirsa, kita akan membahas tentang politik pada hari ini. Kita tahu sudah mendekati hari H menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah. Nah, kita akan membahas tentang mencari perahu menuju pilkada karena saat ini sedang ramai-ramainya, sedang gencar-gencarnya pendekatan para partai politik bersama dengan salah satu bakal calon pasangan karena di akhir bulan Agustus ini akan dilaksanakan pendaftaran ke KPU masing-masing kabupaten, kota dan juga provinsi. Hal inilah yang akan kita bahas dalam Suara Sriwijaya hari ini dengan tema mencari perahu menuju pilkada. Dan di studio hari ini sudah hadir dua orang narasumber saya hari ini. Ada Koordinator Wilayah Sumsel Public Trust Institute, ada Bung Fatur Rahman. Sehat Bung Fatur? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di TVRI Sumsel dan ada dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Ada Bapak Dr. Muhammad Sadi Is SHIMH. Apa kabar Pak Sadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak-Bapak, hari ini juga kami sudah ramai sekali, ada audiensnya, ada teman-teman semua dari beberapa kampus dan juga dari beberapa sekolah menengah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Anda dapat bergabung juga bersama kami di line telepon di 0711 311 454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Oke, saya ke Bung Fatur dulu nih. Mencari perahu menuju pilkada sudah hamin sekian-sekian ya, sekitar 10 hari, hampir 2 minggu lah ya, sudah menjelang. Kita ke kota Palembang, jadi Bung Fatur kita fokus ke kota Palembang karena setiap kita melewati jalan, sudah banyak sekali nama-nama sebenarnya dari kemarin-kemarin, apalagi sudah semakin mendekati gitu kan ya. Bagaimana Bung Fatur melihat dinamika ini? Ya, dinamika menarik, terutama terkait dengan Pilwako Kota Palembang. Ya, kalau menjelang pendaftaran itu justru bukan tenang, justru ini masa-masa yang sangat rawan. Bahkan bisa dibilang dakdikduk ya kalau dalam bahasa kita, bagaimana dinamika yang muncul jelang nanti pendaftaran tanggal 27 Agustus yang akan datang. Kenapa? Menjelang pendaftaran ini biasanya parpol itu para tokoh ataupun kandidat yang akan maju itu akan mengunci partai politik yang bakal mengusungnya. Bahkan parpol yang sudah dikunci pun ini bisa jebol dengan adanya dinamika yang ada dan fluktuatif terkait dengan dinamika politik ini. Dan kalau kita lihat saat ini memang sudah tergambar pada 3 paslon. Misalkan kalau kita lihat poros pertama itu yang sudah muncul lebih dulu itu Yuda Bahar misalkan yang diusung oleh Partai Demokrat dengan PKS. Kemudian ada pasangan Fitrianti Agustinda dan Andriani yang diusung oleh Partai Nasdem, PAN dan juga PKB, itu yang muncul di media. Kemudian poros yang terakhir ini ada Ratu Dewa Prima Salam yang saat ini baru yang sudah resmi diusung oleh Partai Gerindra. Nah, ini yang sekarang menjadi dinamika yang ada. Nah, yang belum menentukan pasangan ini belum menentukan paslon atau yang akan diusung ini 2 partai besar yang cukup dinamis juga di negeri ini, termasuk di Kota Palembang. Misalkan PDIP ya, juga salah satu partai pengusung petahana pada 2018 lalu, Harno Joyo dengan Fitrianti Agustinda, dan juga Partai Golkar yang juga partai yang memiliki cukup besar kursi di parlemen, yaitu 8 kursi. Nah, tentunya ini akan menarik kontestasi menjelang dinamika pendaftaran yang akan terjadi 27 Agustus akan datang. Memungkinkan berarti keluar nama-nama lain selain 3 nama ini ya Bung Fatur ya? Ya, mengenai peluang tetap ada peluang, tapi kalau dari sisi dinamika misalkan kalau kita lihat tren Partai Golkar dari 2008 sampai pemilu terakhir, pilkada terakhir 2018, ini kan Partai Golkar belum pernah memenangkan kontestasi pilkada Kota Palembang. Ini menarik untuk kita lihat, dikaji lebih mendalam. Apakah 2024 misalkan Partai Golkar ini bakal mengusung yang potensial atau tidak, atau justru sama mengusung tokoh-tokoh yang tidak potensial yang akhirnya kalah di pilkada 2024. Nah, ini akan menjadi menarik
menarik. Nah, kalau PDIP biasanya ada tren tertentu, misalkan bagaimana melihat survei dan sebagainya, dan ini terjadi pada PDIP. Nah, ini sekarang ini kan lagi masa-masa bagaimana dinamika bergerak dan dua parpol ini arahnya kemana? Apakah membentuk poros baru atau justru mengusung tokoh salah satu tiga yang potensial untuk dimenangkan di pemilu atau di pilkada 2024 yang akan datang. Oke, baik, saya ke Pak Sadi ya Pak. Gimana nih Pak aturannya ini untuk bisa mencalonkan bakal calon ini dari partai politik, aturannya gimana nih? Ya, terima kasih Mbak Nada. Kalau kita lihat di Indonesia ini terutama berkaitan dengan syarat calon ya kepala daerah, dalam hal ini mungkin bupati, gubernur, bupati, wali kota ya di Indonesia atau khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam pasal 40 itu Undang-Undang 10 2016 tentang syarat calon kepala daerah itu ada syarat, yaitu syarat 20% kursi yang ada di DPR, kemudian 25% suara sah ya di pemilihan tingkat nasional. Nah, ini menjadi perdebatan di masyarakat sehingga ya banyak juga sebenarnya partai-partai itu tidak bisa mengusulkan calon-calonnya karena dibatasi oleh undang-undang mengenai 20% kursi dan 25% suara yang sah itu. Nah, padahal kita sebenarnya kita punya tokoh-tokoh yang bagus yang bisa membangun daerah, tetapi lagi-lagi terkadang ya seperti hari ini ya kita lihat public figure itu kesusahan dalam hal untuk mendapat dukungan dari partai. Oke, ada partai yang lain mau mendukung, tetapi ya lagi-lagi partainya ya karena tidak memenuhi syarat tadi. Nah, sehingga ya agak ada kendala. Nah, berkaitan dengan calon-calon hari ini ya kalau masalah seandainya dia masih ada tarik ulur itu wajar ya karena kita belum ada penetapan ya karena di tanggal 27 Agustus nanti. Nah, mungkin itu dari segi regulasinya memang ada regulasi di dalam pasal 40 Undang-Undang 10 2016 itu tentang syarat calon kepala daerah. Jadi iya, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional gitu kan ya. Gabungan berarti Pak, kalau melihat di sini sih beberapa partai politik ini harus menggabungkan partai gitu ya untuk bisa mencalonkan gitu ya. Karena kalau dilihat belum ada yang 10 Kak, ada Kak Bung Fatur ya? 10, belum ada ya, belum ada 10 ya gitu ya. 9 terakhir. 9 yang paling tinggi gitu ya. Gimana nih Bang Sandi? Ya, memang di dalam pasal itu Mbak Nada mengatakan bahwa memang boleh ya diusungkan oleh partai atau gabungan partai sehingga dia bisa mencapai 20% atau 25% itu. Nah, itu bunyi dari pasal 40 Undang-Undang 10 2016 tadi. Jadi intinya kalau hari ini ada gabungan berapa partai atau koalisi partai, memang itu yang diatur dalam undang-undang itu. Nah, jadi intinya ya mungkin dari 10 kemudian digabung jadi 9, 8 akhirnya sehingga sampai 20% dia bisa memenuhi syarat. Makanya jarang bahkan tidak bisa juga partai tunggal itu mengusul yang bersangkutan. Ya, sehingga dia harus melakukan suatu gabungan untuk memenuhi jumlah kursi 20% itu. Nah, jadi intinya partai Indonesia itu harus berkoalisi dari segi regulasi. Oke, jadi pemirsa sebagai informasi bahwa DPRD Kota Palembang ini ada 50 kursi gitu ya Bang Fatur ya. Ada 50 kursi artinya 20% dari 50 kursi itu adalah 10 kursi. Dan tadi kata Bung Fatur bahwa memang tidak ada yang mencapai 10 gitu ya. Hanya satu yang 9 itu Partai Nasdem. Betul ya, hanya Partai Nasdem. Jadi memang beberapa partai politik harus bergabung untuk mengusung gitu kan ya. Oke, ke Bung Fatur lagi nih. Gimana kalau melihat petanya gitu ya, kalau kita belajar dari pemilu sebelumnya di tahun 2018, gabungan partai politik itu yang kemudian mengusung calon yang kemarin jadi akhirnya gitu. Ada kemungkinankah mereka bergabung kembali partai-partai yang dulu mengusung dan menang, kemudian sekarang kembali atau udah koalisi baru nih Bung Fatur? Ya, kalau melihat di Kota Palembang ya ada perubahan komposisi memang ya. Kalau misalkan PDIP yang pada Pilkada 2018 lalu kan mengusung Demokrat, dari Demokrat ya Pak Harnojoyo dengan Fitriyanti waktu itu dari PDIP. Nah, sekarang kan komposisinya sudah berbeda. Yang pertama
Harnojoyo tidak maju lagi, sudah masa habis dua periode, sementara Fitrianti Agustinda ini sudah pindah partai. Artinya ada komposisi yang berbeda dalam tanda petik bahwa ini sudah berbeda partai yang mengusung. Nah, dengan demikian saat ini kan sudah terbentuk gitu dua poros. Nah, yang memang poros terakhir ini adalah yang sekarang ada RDPS, Ratu Dewa Prima Salam, yang sebagai poros terakhir yang baru 8 kursi diusung oleh Partai Gerindra. Baru masih satu 2 kursi partai. lagi kan, masih ada 2 kursi lagi. Apakah dua partai ini akan melengkapi atau membuat poros baru? Nah, ini yang menarik, yang pasti dinanti oleh masyarakat Kota Palembang. Nah, banyak opini yang berkembang akan membuat poros baru. Tetapi kalau dilihat dari tren misalkan survei, bisa saja ini akan merapat ke poros tokoh potensial seperti itu kalau biasa di tren-tren dalam politik kekinian, melihat dinamika siapa elektoral yang paling kuat gitu kan, itu yang akan biasanya partai sisa akan mengerucut ke sana, biasanya seperti itu. Masih wait and see gitu ya, masih betul. wait and see semua sampai dengan nanti pada saat pendaftaran gitu kan ya. Terus kalau kayak gini berarti gimana nih Pak Sadi, ketika memang memungkinkan ketika biasanya dari segi hukum ketika sudah ada beberapa deklarasi, karena seperti tadi yang disebut oleh Bung Fatur tadi, memang sudah ada beberapa partai politik yang memang mendeklarasikan akan mendukung si A, si B, dan si C gitu ya. Di akhir-akhir memungkinkan juga untuk berubah gitu ya. Ada kontra nggak sih sebenarnya dari segi hukum, mereka gimana tuh? Terima kasih Mbak Nada. Kalau kita lihat ya peta politik di Indonesia, bukan hanya di Sumatera Selatan, ya memang dukungan politik itu ya terkadang susah juga kita sebagai masyarakat untuk memastikan. Partai politik ya tentu dia punya hitung-hitungan untuk mendukung si A atau si B dan seterusnya. Nah, tentu dalam hal ini sebenarnya kontrak politik itu ya antara partai yang mencalonkan kader yang akan dicalonkan. Nah, kalau masalah tarik ulur nanti ya biasa itu. Sebelum ada penetapan di hari H mengenai calon atau dukungan tadi, ya partai ya masih tetap mencari. Apalagi tadi Bang Fatur sudah mengatakan bahwa ya mungkin apakah ada kemungkinan poros baru. Ya itu memang realitanya seperti itu Mbak Nada. Sehingga ya partai-partai akan mencari siapa yang terbaik. Nah, kira-kira dia mengusulkan ini bisa memenangkan tidak? Nah, jadi partai punya hitung-hitungan di situ. Jadi intinya harus bisa memungkinkan kalau memang seandainya belum ada penetapan tadi. Bahkan sudah ada penetapan bisa saja yang menarik dukungan. Nah, jadi intinya itulah dinamika politik di Indonesia sebenarnya Mbak Nada. Sebenarnya dan tidak ada aturan yang sah juga, maksudnya ketika memang sudah mendukung pun ketika di akhir-akhir menarik gitu ya Pak ya? Ya. Kalau masalah aturan yang tegas ya mengatur mengenai antara partai dengan kadernya atau kandidat yang dicalonkan itu di dalam Undang-Undang 10/2016 tidak mengatur itu secara tegas. Tetapi biasanya kan antara individu, kandidat dengan partai itu dia punya perjanjian. Nah, disitulah dia harus mematuhi apa yang sudah disepakati atau dijanjikan antara kader dengan partai tadi. Jadi intinya ya kalau memang sudah ada ikatan perjanjian ya harus dipatuhi masing-masing pihak itu. Ya bisa saja nanti bermasalah dan sampai ke pengadilan nanti dianggap sebagai one prestasi. Nah, ya, itu bisa dituntut dari segi situ ya, bisa jadi ya. Bisa, ya apalagi dia punya perjanjian hitam di atas putih. Maka berlakulah Pakta Susurpanda dalam hukum perdata itu di pasal 1338 bahwa itu menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Sehingga ya partai politik juga karena ada ikatan perjanjian tadi, dia tidak mudah juga untuk menarik atau mendukung dan seterusnya itu atau perubahan dukungan itu karena diikat dengan perjanjian. Nah, makanya ini menurut saya kader-kader atau kandidat yang mau dicalonkan ini ya tentu harus ada perjanjian hitam di atas putih antara kader ini dengan partainya supaya nanti partai tidak lebih mudah untuk tarik ulur mengenai dukungan, ya kan? Apalagi sekarang kan sudah tahu semua masyarakat Sumatera Selatan bahwa Ibu Fitri didukung oleh partai ini, kemudian Pak Yuda didukung oleh partai ini, termasuklah Pak Ratu Dewa meskipun belum ada kepastian, tapi kita sudah tahu Pak Ratu Dewa akan didukung oleh partai ini. Nah, tapi itu kan secara politik ya, tapi secara hukum kan bisa saja itu berubah nanti sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan hitungan-hitungan partai. Jadi partai tentu harus ada hitungan untuk apakah dia menang atau
tidak untuk mendukung yang bersangkutan. Oke, Itu Mbak Nada. artinya ada celah hukum lah gitu ya, meskipun tidak diatur dalam undang-undang, tetapi ada kontrak perjanjian gitu ya, antara si calon yang akan diusung dengan partai politik itu bisa mencari celah hukum yang lainnya untuk bisa jadi wan prestasi tadi gitu ya Pak ya. Tapi ini Mbak Nada, Oke, ya biasanya... nanti kita jawab lagi. Oke. Kita harus break dulu lagi nih. Pemirsa, kami mengundang Anda di line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Dari tari tradisional yang memesona, hingga cita rasa kuliner yang menggugah, kami kemas dalam program acara Rindu Kampung. Setiap Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Hari ini kita masih sama-sama membahas tentang peluang ya terkait menuju Pilkada serentak 2024 ini. Tadi terputus tadi kan Pak Sandi, gimana ada celah hukum dalam wan prestasi dalam kontrak politik antara calon dengan partai politik, itu gimana Pak? Melanjutkan yang tadi Mbak Nada, bahwa memang kalau antara perjanjian ya pihak partai dengan kandidat itu biasanya tidak terpublish ke publik. Jadi kita sebagai masyarakat kan tidak mengetahui apakah partai dengan kandidat ini ada perjanjian antara kandidat ini didukung atau tidak. Tapi yang jelas ketika ada perjanjian itu ya dia harus mematuhi apa yang sudah disepakati. Seandainya dukungan tadi ya harus mematuhi ya, kecuali memang kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian itu. Tapi biasanya dalam hal politik itu kan ya partai politik tidak mau juga langsung cepat-cepat untuk membuat suatu perjanjian. Tentu dia punya hitung-hitungan dan mencari kader-kader yang terbaik. Itu Mbak Nada. Oke, baik. Bung Fatur, apa ini yang menyebabkan terjadi gesekan-gesekan, perubahan-perubahan? Kan sebenarnya survei itu pasti udah panjang sebenarnya, udah lama dilakukan gitu loh. Yang paling mendasar adalah tentang elektoral dan juga dua kepentingan. Itu yang paling mendasari bagaimana dinamika itu bisa bergerak. Makanya kalau dalam pilkada itu yang
paling memungkinkan adalah ketika sudah mendaftar tidak akan mungkin berubah dukungan. Selama pendaftaran itu belum ditutup, itu perubahan-perubahan masih bisa terjadi. Pasti. Termasuk partai yang sudah mendukung, sudah mengusung, bisa berubah ketika pendaftaran itu belum dilakukan. Sebagai contoh misalkan di Pilkada Jakarta ketika Partai Keadilan Sejahtera di menit terakhir akhirnya mengusung Anies Baswedan misalkan. Itu kan sebagai salah satu contoh bagaimana dinamika yang begitu dinamis menjelang pendaftaran. Padahal pada hari itu sudah klik misalkan Sandiaga Uno yang menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Tetapi di detik-detik akhir pendaftaran, penutupan pendaftaran itu terjadi perubahan komposisi pasangan yang dilakukan oleh partai politik. Begitu jadi Palembang, kita melihat sejarah 2018, opini publik sudah berkembang waktu itu Golkar mengusung Harno Fitri, tetapi ternyata menjelang hari pendaftaran justru mengusung Mularis Saidina Ali misalkan. Ini kan menjadi salah satu contoh bagaimana dinamika partai politik sangat cair ketika pendaftaran itu belum ditutup. Nah, ini yang menjadi bagaimana politik itu sangat unik, makanya bisa berubah dan sebagainya. Apalagi nuansa politik nasional ke lokal misalkan terjadi, ya sangat mungkin saja perubahan-perubahan itu terjadi. Seperti itu. Kalau belajar dari sebelum-sebelumnya, artinya juga kalau dinamika di Kota Palembang ini khususnya juga lumayan ya, Bung Fatur ya? Ya, memang kalau kita lihat, misalkan kalau kita melihat tren gitu kan, memang ada partai-partai yang secara khusus mengusung kadernya gitu kan, tetapi juga ada parpol yang memang bisa juga mengusung luar kader. Nah ini dimungkinkan dengan melihat mungkin potensial apakah tokoh ini menang atau tidak. Makanya ketika di internal misalkan tidak ada tokoh potensial yang bisa mengimbangi misalkan untuk bisa memungkinkan untuk memenangkan sebuah kontestasi, nah dimungkinkan tokoh eksternal itu masuk. Nah ini kan yang bisa terjadi, misalkan birokrat dan sebagainya ini ikut dalam kontestasi politik. Nah ini yang bisa saja terjadi tidak hanya di Kota Palembang tetapi juga di wilayah-wilayah lain gitu kan. Bahkan kalau kita unik di daerah lain misalnya di Pilkada 2020 misalkan itu kan detik-detik menjelang pendaftaran itu ada yang justru berubah B1 KWK-nya misalkan. Ini yang terjadi. Pada saat pendaftaran itu ada B1 KWK. Nah, tinggal KPU bagaimana menentukannya itu. B1 KWK yang mana yang mau akan diterima. Tapi ada beberapa case itu yang terakhir misalkan. Ini yang menarik terkait dengan diskursus bagaimana peta politik dan juga dukungan partai politik. Oke. Apalagi di Kota Palembang ini masih ada partai-partai besar gitu yang punya kursi yang cukup banyak juga yang belum menentukan arah pilihannya gitu ya. Jadi pasti akan semakin berdinamis gitu ya, berdinamika gitu. Oke, Pak Sadi, apa sih Pak dampak penerapan aturan ambang batas pencalonan ini terhadap hak politik warga negara dalam pilkada ini? Terima kasih Mbak Nada. Mungkin kalau kita lihat di dalam putusan MK ya. Saldi Isra sebagai hakim MK itu punya pandangan yang berbeda ya mengenai ambang batas ya, baik itu presidensial threshold maupun parliamentary threshold. Nah, bahkan Prof Saldi Isra itu mengatakan bahwa ambang batas itu sebenarnya itu pelanggaran konstitusi. Bahkan dia mengatakan bahwa itu ya pasal yang dianggap inkonstitusional atau pasal yang bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi. Nah, memang kalau kita lihat ya Mbak Nada, ada memang dampak negatif dan positif dari ambang batas. Nah, kalau kita lihat secara filosofis adanya ambang batas itu untuk supaya kita mendapatkan pemimpin itu atau baik itu presiden maupun kepala daerah itu benar-benar yang didukung oleh partai yang benar-benar didukung oleh rakyat. Karena ukuran hari ini apakah partai itu didukung oleh rakyat atau tidak kembali ke suaranya, kembali ke jumlah kursi. Sehingga dengan demikian maka ketika kandidat itu dicalonkan atau didukung oleh partai yang bersangkutan, maka dianggap dia sudah didukung oleh masyarakat sepenuhnya. Nah, akan tetapi di dampak negatifnya, ya kita sebagai masyarakat biasa yang non partai memang sangat sulit untuk masuk ke dalam pemerintahan, apalagi kita mau mencalonkan diri.
hari ini sebenarnya secara regulasi kita masih dibolehkan jalur independen, tetapi faktanya dan kenyataan hari ini Mbak Nada ya sangat sulit di situ. Bahkan kita sudah didukung oleh partai saja, ya jumlah kursinya tidak cukup, kita tidak bisa maju. Nah, jadi ini menjadi persoalan. Menurut saya ini salah satu untuk membatasi hak konstitusi kita juga. Jadi yang bisa calon dan mencalonkan diri itu ya tentu orang-orang yang ya mungkin punya partai atau orang yang dekat dengan partai. Sedangkan kita orang-orang biasa ya sangat sulit. Itu Mbak Nada. Seperti tadi di awal ini saya mengutip juga kata Pak Sadi bahwa sebenarnya masih ada orang-orang yang potensial sebenarnya tetapi tidak mendapatkan jembatan ini gitu ya, dukungan ini untuk mencari dapat perahu ini gitu ya untuk menuju pilkada gitu ya. Dan itu melanggar hak konstitusi sebenarnya. Secara konstitusi Mbak Nada, kalau kita lihat ya, jadi semua warga negara kita dalam konstitusi itu dijamin sebenarnya hak memilih dan dipilih. Tetapi karena ada ambang batas ini, kita sebagai masyarakat biasa atau sebagai public figure di Indonesia, terkadang kita tuh hanya guna hak pilih saja, sedangkan untuk dipilih kita harus memenuhi persyaratan. Kita harus pula didukung oleh partai, lalu kita harus mencari partai-partai yang besar. Dan mohon maaf, partai yang besar hari ini yang punya kursinya banyak, ya tentu dia harus jual mahal sedikit kan untuk mencari kader-kader yang menurut pandangan dia atau survei dia itu lebih mungkin memenangkan. Ya memang secara logika ya partai itu harus mencari atau mencalonkan kader-kader yang mungkin menang itu Bang Badr. Jadi tidak mau dia mencari yang suatu yang kalah. Nah itu menjadi persoalan. Masalah ambang batas ya. Dan kemudian banyak juga sebenarnya pakar hukum tata negara di Indonesia itu yang tidak setuju dengan adanya ambang batas, termasuk saya juga Mbak Nada, saya tidak setuju dengan adanya ambang batas karena menurut saya sebagai akademisi itu bagian dari pembatasan hak konstitusi kita dalam demokrasi. Meskipun tujuan tadi sudah saya sampaikan untuk mencari pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat, karena didukung oleh partai-partai, didukung oleh masyarakat yang banyak, kemudian juga kita menyederhanakan partai sebenarnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat lahirnya ambang batas itu jangan sampai kita bermunculan partai-partai yang jumlahnya lebih banyak. Makanya silakan kamu bermunculan partai tetapi ya apakah nanti dipilih atau tidak oleh masyarakat kita serahkan pada masyarakat. Nah, kemudian untuk memperkuat sistem presidensil. Nah, apapun alasan itu, saya hari ini sebagai akademisi masih tidak menyetujui adanya ambang batas itu karena saya sebagai orang yang non partai punya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai baik itu gubernur, ya bupati, wali kota. Ada independen Pak sebenarnya? Iya, independen ya memang secara regulasi boleh independen. Tetapi faktanya hari ini ya jarang independen yang bisa maju, kemudian jarang juga dia menang. Nah jadi ini menjadi persoalan ke depan sebenarnya, menjadi PR bagi kita semua untuk memperbaiki sistem demokrasi ini supaya demokrasi di Indonesia itu ya benar-benar menjamin hak konstitusi kita dalam hal berdemokrasi. Kita bisa memilih dan bisa dipilih. Itu Mbak Nada. Oke, jadi walaupun ada ada alternatif lain dengan jalur independen, itu pun menurut Pak Sadi itu masih membatasi hak konstitusi gitu ya. Oke, baik. Bung Fatur, sekarang seberapa besar nih pengaruh kekuatan finansial, tanda kutip nih, calon dalam mendapat dukungan partai atau perahu partai? Ya, kekuatan finansial ini sangat penting ya terkait dengan bagaimana terkait dengan dukungan partai politik. Kalau kekuatan finansial itu tidak misalkan tidak seksi, misalkan dinamika partai politik tidak mengalami perubahan yang cepat seperti ini kalau memang finansial itu bukan sebagai salah satu parameter. Ternyata menjelang pendaftaran justru ini sangat unik gitu kan. Artinya ini kalau dalam parameter kita bahwa finansial ini menjadi kunci utama bagaimana menjembatani para tokoh dengan partai politik, walaupun ini sumir untuk jadi pembicaraan yang nyata dalam dunia diskusi gitu kan. Tetapi itu jadi perbincangan akar rumput dan ini menjadi hal yang menarik. Makanya bagaimana kekuatan kapital itu menjadi hal yang menarik. Misalkan tiba-tiba dalam 2 hari misalkan seorang tokoh bisa membawa 2 parpol sekaligus misalkan. Ini kan sebagai contoh kekuatan finansial dan ini saya pikir dalam demokrasi yaitu terbuka dengan hal seperti ini. Tetapi kan untuk membuktikannya kan susah juga karena ini bagian dari
perbincangan di akar rumput. Akar rumput ya. Tapi saya menarik memang ada pergeseran tadi pembicaraan Pak Sadi tadi. Dulu itu ada 3 parameter utama yang dalam mengusung kandidat. Misalkan yang pertama perseorangan, yang kedua itu melalui jalur kursi di parlemen, artinya 20%. Dan masih ada satu alternatif itu 25%. Kalau dulu sebelum ada perubahan ini bahwa 25% itu tidak harus partai yang mempunyai kursi, tetapi bisa gabungan partai politik non parlemen yang mengusung asal suara sahnya itu mencapai 25%. Tampaknya ini terjadi perubahan yang pada konteks pilkada sekarang itu tidak bisa dilakukan. Karena apa? 25% itu harus partai yang memiliki kursi. Jadi ternyata peran partai politik itu sangat penting sekali gitu ya dalam proses pencalonan ini, karena jalur independen pun juga sudah lewat gitu ya. Kita akan break lagi nih Bapak-Bapak pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024. Gunakan hak suaramu. Permisi, Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Kak, muka kakak tadi di layar bagus tidak? Bagus tadi tuh. Ya Kak, men kakak ini layar tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini, Komedi on Duty. Ada bos, ada di situ. Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun oi. Astagfirullah, sabar, Pak. Jadikan hari Anda lebih berkualitas bersama kami, Sumatera Selatan hari ini. TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan Kasa 212 Aviokar dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Operasi modifikasi cuaca di wilayah udara Provinsi Jambi dimulai. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Oku kembali diterjang banjir parah setelah banjir besar beberapa minggu yang lalu. Kabupaten Oku kembali diterjang banjir hebat.
Banjir besar menghantam dan menerobohkan sedikitnya 4 rumah di Kecamatan Ulu Ogan. Pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik di Kota Palembang. Operasi pasar murah ini akan digelar selama 5 hari di 5 titik yang berbeda. Dengan beragam berita aktual, netral, independen, dan berimbang. Kami hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya mencari perahu menuju Pilkada masih menjadi tema kita hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0711311454 atau kirimkan pesan singkat WhatsApp melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Sebelum saya bertanya lagi ke narasumber, saya membuka sesi pertanyaan untuk adik-adik yang sudah hadir di sini. Ada mahasiswa dan mahasiswi UIN dan juga SMA. Silakan boleh. Kenalin diri ya. Perkenalkan, nama saya Rohania dari Universitas UIN Raden IV Palembang. Bagaimana cara menyikapi isu hoaks dan disinformasi yang sering muncul dalam masa pilkada? Karena kan sekarang media sosial ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan zaman. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Rohania. Hoaks dan disinformasi. Satu lagi boleh? Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Saputra. Saya dari kampus Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Izin bertanya, dalam menentukan partai atau koalisi yang akan menjadi perahu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama di antara kepentingan partai? Mengingat banyak janji kampanye yang sering kali tidak terrealisasikan. Mungkin sekian. Oke, baik. Terima kasih Dimas. Thank you ya. Ini akan dijawab oleh dosennya langsung dulu. Pak Sadi, silakan 2 pertanyaan Rohania dan juga Dimas. Ya, terima kasih Mbak Nadah dan adik-adik mahasiswa. Ya, berkaitan dengan hoax ya hari ini. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu pemirsa TVRI di rumah perlu kita lebih berhati-hati ya dengan isu-isu politik atau hoax ini. Nah, kalau sekarang kami sebagai orang hukum, ya tentu kita harus berhati-hati. Jika ada adik mahasiswa juga, ya kita ketika menerima informasi itu ya harus kita pilah-pilah dulu. Jangan sampai semuanya harus kita terima. Kemudian juga kita sebaliknya ketika menerima pesan itu jangan langsung dikirim ya atau ditransmisikan. Karena di Indonesia itu kita punya regulasi. Kita ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang hari ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang 1 2024. Jadi intinya bisa saja kita dijerat oleh hukum gara-gara kita menyebarkan isu yang hoax tadi. Nah, jadi intinya Mbak Nada dan Bapak Ibu, jadi intinya kita harus lebih berhati-hati apalagi di zaman sekarang ya atau di sekarang ini kita sudah masuk politik ya atau masa-masa politik. Jadi intinya hoax itu memang ya sering bermunculan ya. Bahkan media sosial juga terkadang ada yang berbeda dalam memberikan penjelasan atau data itu kepada masyarakat. Tetapi ya lagi-lagi kita Bapak Ibu, kita harus lebih bijak untuk menerima informasi itu. Nah, kemudian yang kedua Mbak Nada. Nah, ini yang mungkin yang harus diperhatikan ya, baik partai politik, kemudian para kader ya atau kandidat, begitu juga kita sebagai masyarakat umum di masyarakat Indonesia ini, ya tentu kita harus kepentingan pemilihan wakil kita itu ya tentu untuk semua masyarakat sebenarnya. Ya, partai itu mendukung yang bersangkutan, lalu dia menang, itu menangnya bukan untuk partai, tetapi untuk masyarakat. Nah, ini menjadi persoalan. Ya, akan tetapi hari ini terkadang yang seperti ini, ya tadi janji tinggal janji. Nah, jadi ini menjadi PR sebenarnya ke depan bagi mungkin kader-kader juga yang mau mencalonkan diri, kemudian juga partai-partai yang mencari kader tadi, dia tentu harus komitmen. Jadi tujuan dalam pelaksanaan pemilihan itu untuk kepentingan semua lapisan masyarakat. Jadi itu amanat dari konstitusi kita. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan berada di tangan rakyat.
Jadi intinya kita sebagai masyarakat kita yang menentukan, begitu juga nanti setelah dapat wakil kita, maka wakil kita yang akan memperjuangkan hak konstitusi kita. Itu amanat konstitusi, Mbak Nada. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bung Fatur. Ya, saya jawab nomor 2 terlebih dahulu terkait dengan bagaimana dukungan partai politik itu memastikan bahwa suara rakyat terakomodir. Ya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita riset di Kota Palembang, Public Trust melakukan riset di bulan Januari 2024, pemetaan secara mendalam dinamika sosial politik di Kota Palembang. Ada beberapa isu sentral yang dibahas atau yang menjadi menarik perhatian masyarakat, termasuk pemilih Kota Palembang. Kalau untuk pemilih Gen Z, pemilih milenial, itu terkait dengan ketenagakerjaan. Ini cukup tinggi, menjadi salah satu partisipasi para pemilih agar para calon ini mengakomodir permasalahan terkait dengan pengangguran dan juga ketenagakerjaan. Ini menjadi salah satu isu sentral di level pemilih pemula dan juga pemilih milenial. Yang kedua ada terkait dengan kemiskinan. Nah, di Kota Palembang isu sentral terkait kemiskinan ini sangat juga menjadi PR bagi para calon yang nantinya bakal bertanding atau berkontestasi di Pilkada Kota Palembang. Kemudian ada masalah banjir, ada masalah macet, dan juga ada masalah infrastruktur. Nah, ini yang menjadi titik tolak 5 besar bagaimana isu-isu pemilih. Nah, bagaimana sikap pemilih seharusnya? Nah, ini yang menjadi perhatian serius bagi pemilih agar kita menjadi pemilih ada pemilih yang cerdas. Nah, itulah bagaimana mencoba membangun kontrak sosial politik, saya pikir. Paling tidak kalau tidak dengan kandidat bisa dengan partai politik atau terutama para partai pengusung agar bagaimana isu-isu sentral ini diakomodir oleh para calon sehingga para pemilih ketika ingin menentukan pilihan dia punya jalur yang tepat untuk melakukan penagihan janji. Nah, ini yang saya pikir menjadi salah satu solusi, bisa dengan calon atau dengan partai politik, kan seperti itu. Atau dengan tim pemenangan misalkan. Nah, yang kedua terkait dengan hoax. Nah, hoax ini menarik. Isu media sosial di Kota Palembang ini ada beberapa media sosial memang tren yang sekarang lagi naik daun. Misalkan ada TikTok dan juga ada Instagram, ada YouTube dan sebagainya, termasuk Facebook di sini. Nah, ini memang menjadi salah satu saluran yang dipakai untuk melakukan kampanye. Nah, kadang-kadang informasi yang disampaikan itu bukan informasi fakta atau informasi yang tidak benar, bahkan cenderung kepada kampanye negatif ataupun kampanye hitam. Nah, kalau kampanye hitam itu bisa dilakukan misalkan pelaporan ke Bawaslu melalui Gakumdu. Kalau itu akun resmi. Nah, kalau itu akun resmi dari tim pemenangan atau paslon gitu kan. Yang didaftarkan baik itu di KPU dan diteruskan di Bawaslu. Nah, tetapi bagaimana kalau akun yang menyebarkan berita bohong dan juga kampanye hitam itu bukan akun tim pemenangan yang didaftarkan. Salurannya adalah itu masuk dalam pidana ranah politik pidana umum atau undang-undang ITE dan itu ranahnya pihak kepolisian. Nah, ini yang menjadi saluran-saluran tentang pidana tentang hukum di kepemilian. Mungkin Bung Sadi lebih paham bagaimana konstruksi hukumnya terkait dengan hukum kepemilian tersebut. Oke, langsung nyambung aja nih Pak Sadi. Gimana nih terkait kan kita udah Pilpres kemarin, tentunya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hoax-hoax disinformasi gitu ya. Ada nggak sih Pak yang sudah berhasil atau yang dituntut gitu Pak? Terima kasih Mbak Nada. Kalau kita lihat ya, memang isu-isu pemilihan umum itu ya hari ini kita lebih banyak itu disebarkan di media sosial. Bahkan lebih cepat sampai kepada masyarakat itu lewat media sosial hari ini. Nah, kalau kita lihat ya, tadi Bang Fatur sudah menyampaikan sebenarnya di Indonesia itu sudah punya jalurnya ya. Ketika seandainya ini pidana umum atau ini dilakukan oleh orang yang bukan dari partai politik itu ranah kepolisian. Tapi kalau ini merupakan akun dari yang bersangkutan, itu mungkin dari pihak-pihak partai, itu bisa laporkan ke Bawaslu. Karena di Indonesia kita punya Gakumdu, baik itu Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kalau masalah kasus ya yang sampai ke pengadilan itu ya sangat sedikit sebenarnya karena
ya lagi-lagi ya dukungan-dukungan yang di belakangnya mungkin lebih ini jangan sampai ini diselesaikan secara litigasi, tapi kalau bisa diselesaikan secara non litigasi biasa ya dalam hal politik itu ya dukung mendukung kemudian akhirnya menimbul panas di antara pendukung ini kan biasa. Nah makanya ini menjadi PR juga bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bukan suatu yang baru menerapkan pemilihan umum ini, bahkan ini yang ke-13 ya Bang Fatur ya. Jadi intinya jangan sampai kita semakin lama menerapkan demokrasi kok semakin tidak dewasa. Baik itu partai politik, mungkin kader atau juga kita sebagai masyarakat biasa. Jadi intinya pendewasaan dalam demokrasi ini menurut saya penting. Jangan sampai demokrasi kita mengalami kemunduran gara-gara karena kita sebagai pemilih atau masyarakat belum dewasa dalam menghadapi demokrasi itu. Nah, apalagi hari ini di bidang teknologi, ya kita jangan sampai gara-gara kita mendukung akhirnya kita dijerat oleh hukum. Jadi intinya kita lebih berhati-hati karena kita dilindungi oleh Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ya, yang paling penting adalah pendewasaan dalam berpolitiknya itu ya. Oke, kita harus break lagi nih Bapak-Bapak pemirsa. Nanti di segmen terakhir Anda dapat bergabung lagi bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batanghari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Suara Sriwijaya di segmen terakhir masih membahas tentang mencari perahu menuju Pilkada bersama dengan Bung Fatur dan juga Pak Sadi. Oke Pak Sadi, ini saya ke Pak Sadi. Mekanisme pengawasan hukum terhadap praktik mahar politik, money politik, ini gimana dan tantangannya apa nih? Terima kasih Mbak Nada. Saya sudah sering menyampaikan ini, baik saya ketika saya diundang oleh Bawaslu, oleh KPU untuk menyampaikan mengenai sosialisasi ya. Kaitan ini menjadi tantangan kita semua sebenarnya Mbak Nada, dan ini bukan suatu yang baru juga mengenai politik uang ya, atau
pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu. Nah, tapi yang menjadi persoalan hari ini yang harus kita bagaimana caranya untuk mengantisipasi ini atau mencegah ini itu politik uang. Makanya politik uang ini di Indonesia ini ya kita sudah punya regulasi bahwa itu dilarang, akan tetapi dalam hari ini sangat sulit penegak hukum itu untuk menyelesaikan kasus politik uang. Kenapa? Ya hampir sampai ke semua daerah-daerah, bahkan itu bukan jadi rahasia umum lagi politik uang. Jadi intinya ini menurut saya perlu melakukan pendewasaan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Jadi intinya jangan sampai nanti kita itu ya tadi yang bisa mencalonkan diri hanya orang-orang yang punya modal yang besar. Karena untuk bagaimana caranya politik uang ini bisa dilaksanakan. Kalau tidak punya uang, tidak punya kekuatan itu, maka kita tidak bisa menang. Nah, itu menjadi persoalan bagi kita. Nah, kemudian pengawasan. Kita sudah punya lembaga sebenarnya, itu Bawaslu, untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum itu supaya berjalan sebagaimana amanat konstitusi. Nah, kemudian kita juga dilibatkan sebagai masyarakat. Menurut saya yang paling penting dalam hal pengawasan pemilu itu kita semua lapisan masyarakat ini, Mbak Nada. Kita tidak bisa juga menyerahkan kepada Bawaslu. Di Bawaslu ya harus kita juga dukung Bawaslu. Jadi intinya baik tidaknya demokrasi atau pemilihan umum terutama di 27 November nanti itu menunjukkan bahwa itu kita baik atau tidaknya. Jadi intinya itu merupakan harga diri kita, Bapak Ibu. Jadi itu, Mbak Nada. Jadi intinya tanggung jawab kita semua untuk supaya pelaksanaan pilkada di 20 November nanti baik atau tidaknya itu tergantung dengan kita sebagai masyarakat pemilih. Oke, baik. Bung Fantor, sebenarnya seberapa penting sih survei dan juga data elektabilitas dalam menentukan apakah partai politik itu akan mendukung seorang calon ini? Ya. Dalam politik, survei itu kan bagaimana kita mengetahui posisi kita mau bergerak kemana arah politik. Itu sebenarnya. Karena makanya banyak sekali ketika dalam kontestasi pilkada langsung, pemetaan elektoral itu menjadi penting. Nah, kira-kira posisi kader parpol itu di arah mana? Nah, ini yang biasanya dilakukan. Apakah kader parpol kita ini potensial atau tidak untuk bisa memenangkan pertarungan. Nah, kalau tidak bisa memenangkan pertarungan, nah kira-kira kader non parpol atau seperti apa yang jadi formulanya untuk bisa ikut atau bisa memenangkan pertarungan nanti. Makanya tidak heran jika dalam setiap kontestasi pilkada biasanya ada non parpol. Misalkan di pilkada Palembang 10 tahun yang lewat misalkan, itu ada Sari Muda, itu birokrat, dua kali pilkada bahkan itu terjadi di pilkada Kota Palembang itu berasal dari birokrat non parpol. Dan ini hal yang biasa sebenarnya, bukan hal yang luar biasa terkait dengan pilkada. Nah, mengapa pemetaan itu menjadi penting? Karena untuk mengetahui bagaimana strategi ke depan untuk bisa menangkan kontestasi pilkada itu sendiri, terutama bagi partai politik sendiri. Kalau hanya mengandalkan misalkan money politik juga tidak cukup bisa, tetapi juga membutuhkan kos yang besar. Beda halnya ketika tokoh tersebut potensial ya untuk memenangkan pertarungan. Nah, ini lebih luasa bagaimana menyusun strategi pemenangan bagi partai politik ketimbang harus memulai dari awal yang nantinya justru pesaingnya sudah bergerak lebih lama dibandingkan tokoh baru yang muncul misalkan. Ini yang menjadi catatan kecil, kecuali itu hanya sebagai investasi dalam hal pilkada. Tetapi apakah partai politik itu setiap tahunan, setiap hajatan pemilu hanya sekedar investasi untuk melakukan penggembira pilkada? Kan tidak. Artinya dalam frame visi partai politik itu biasanya bagaimana dalam setiap pilkada kadernya itu memenangkan pertarungan. Nah, inilah bagaimana lembaga survei memetakan itu. Tokoh potensial para kader parpol ini mumpuni atau tidak. Kalau tidak mumpuni, artinya ada alternatif di luar partai politik. Ini biasanya terjadi. Kalau menurut Bung Fatur, elektabilitas itu artinya dibentukkah atau memang secara instan tuh bisa terjadi gitu? Itu elektabilitas itu bagian dari istilahnya kerja politik sebenarnya. Memang
tidak tiba-tiba muncul. Kenapa? Sebelum ada elektabilitas itu ada popularitas. Tidak mungkin orang tidak dikenal langsung elektabilitas ini. Tidak mungkin. Harus terkenal terlebih dahulu. Minimal kalau dalam anak muda misalnya selebgram terkenal gitu kan. Artinya apa? Ada potensial ini, sudah terkenal. Nah, persoalannya disukai atau tidak. Nah, setelah disukai baru dipilih. Nah, biasanya ini ada orang populer, dia populer, tinggi, tetapi tidak disukai, akhirnya tidak dipilih. Nah, yang paling nyaman atau aman dalam politik itulah populer, tetapi juga disukai, yang akhirnya bisa dipoles untuk dipilih. Nah, ini yang menjadi salah satu kandidat potensial biasanya dalam pilkada. Nah, ini yang menjadi daya tarik partai politik biasanya. Seperti itu. Oke, Pak Sandi, apa aja nih Pak potensi-potensi konflik hukum lagi nih yang mungkin akan terjadi gitu ya pada saat pencalonan atau partai politik sendiri di dalam pilkada ini Pak? Makasih Mbak Nada. Kalau kita lihat ya yang sudah ya sebenarnya potensi permasalahan ya setelah atau pasca pelaksanaan pemilu atau pilkada itu ya kalau masalah politik uang oke lah, biasanya itu ya kita bisa menerima semua lah ya, meskipun ini masalah tindak pidana sebenarnya, tetapi ya lagi-lagi memang sangat sulit itu mengatasi politik uang. Nah, potensi yang memang sering menimbulkan masalah itu masalah perselisihan hasil. Nah, makanya ini saya sering menyampaikan juga pada masyarakat bahwa hadirnya MK itu sebenarnya bukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah pemilu, tetapi realita dan faktanya hari ini justru MK itu banjir dengan kasus-kasus pemilu di Indonesia ini. Bahkan di tanggal 27 November nanti insya Allah MK itu bakal ramai lagi nanti. Ya, karena akan menyelesaikan perselisihan hasil. Nah, ini menjadi persoalan juga bagi kita masyarakat Indonesia. Ya, terutama ya yang kader tadi. Kita ini kan belum siap untuk menerima kekalahan. Nah, makanya ini menurut saya ke depan ya kita harus siap menerima kekalahan. Nah, jadi untuk siap menerima kekalahan ya tentu mungkin dari segi modal ya Bang Fatur, ya kalau modalnya sedikit ya kalau kalah masih bisa nerima. Tapi kalau modalnya besar, apalagi ya mohon maaf Bang Fatur, perahunya mahal seandainya ketika dia kalah, lalu dia ya meskipun itu penetapan hasil perselisihan itu sudah benar dan menurut undang-undang sebagaimana dilakukan oleh KPU, tetapi kan biasanya ini tetap mencari celah untuk mengajukan kepada MK ya untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, saran saya sebenarnya untuk melakukan pendewasaan demokrasi di Indonesia itu kita harus siap kalah dalam hal ini. Nah, mungkin kalah juga kesempatan kita untuk introspeksi diri. Oh, mungkin saya belum punya prestasi yang baik bagi masyarakat atau saya juga belum bisa mampu memperbaiki mungkin ekonomi Sumatera Selatan kalau dalam konteks pilkada. Jadi itu yang menurut saya yang harus kita perhatikan hari ini. Kami sebagai akademisi ini ya sering menyampaikan itu, tetapi dalam faktanya dan realitanya ini yang kita yang belum dewasa dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri itu Mbak Nada. Oke, jangan sampai ya maksudnya ketidakdewasaan dalam pelaksanaan demokrasi menjadi PR besar juga. Bu Fatur, singkat saja kesimpulan kita hari ini. Ya, menjelang pendaftaran tentunya kita masyarakat berharap gitu ya partai politik ini bisa menjadi aspirator lah bagi masyarakat dalam hal menentukan dan juga memberikan aspirasi yang diinginkan masyarakat. Nah, jangan sampai partai politik ini hanya sebagai visi kekuasaan saja, tetapi melihat bagaimana visi humanis dari masyarakat, bagaimana kondisi masyarakat ini bisa disalurkan. Dan partai pengusung ini menjadi salah satu jembatan bagi masyarakat untuk bisa mendorong itu kepada calon pemimpin yang diusungnya. Oleh karena itu kita berharap partai politik ini tidak hanya mendorong para calon pemimpin, tetapi juga mampu menarik ke bawah bagi para calon pemilih untuk sekaligus sebagai menarik minat pemilih untuk mencalon, untuk mengusung calon yang diusung oleh partai politik agar dipilih oleh masyarakat dengan cara tadi bagaimana menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya
dan itu menjadi salah satu kontrak politik ke depan bagi kandidat. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Bung Fatur, terima kasih juga Pak Sadi. Mudah-mudahan kita semua bisa berdewasa dalam politik gitu ya. Apapun yang terjadi, kita harapkan penyelenggaraan pilkada serentak nantinya bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa menyerap aspirasi masyarakat semuanya. Saya Nadena Syaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.